Sebelum tidur aku mau jawab Q&A tentang bipolar disorder yang paling sering ditanyain. Bipolar disorder itu adalah perubahan mood swing yang sangat ekstrim dari fase mania atau manik, yaitu senang berlebihan, menjadi fase depresi atau sedih berlebihan. Dan perubahan pada mood swing ini terjadinya secara periodik. Bukan pagi kamu senang, kemudian kamu malamnya tiba-tiba sedih, bukan seperti itu. Terjadinya adalah periodik, yaitu minimal jangka waktunya adalah 2 minggu sampai berbulan-bulan. Jadi misalkan ya kayak gini periodenya. Misalkan kamu bulan ini 1 bulan depresi, kemudian kamu normal kembali, kemudian normal misalkan 2 bulan, kemudian kamu bulan ketiga kamu depresi lagi, kamu depresi lagi selama misalkan 1 bulan, kemudian normal lagi, kemudian kamu depresi, kemudian normal lagi, kemudian manik. Nah yang kayak gitu itulah yang dibilang secara periodik. Jadi awal mulanya itu nggak langsung kamu bipolar disorder, nggak begitu, itu butuh proses yang sangat lama gitu ya. Jadi awalnya itu tahun 2016 aku kan habis melahirkan. Nah di situ aku merasa mood swingku tuh berantakan banget, dan itu sangat mengganggu. Aku waktu itu sangat sedih, dan sedihnya itu sangat berlebihan, sehingga aku tuh selalu merasa bersalah, aku selalu merasa tidak berguna. Kemudian kelamaan aku merasa kehilangan diriku sendiri. Aku nggak tahu nih aku ini siapa. Kemudian waktu anakku umur 4 bulan aku beraniin diri pergi ke psikiater, dan kemudian sama psikiater aku waktu itu dicurigai oleh postpartum depresi. Dan waktu itu aku disarankan memang berobat, tapi aku nggak melanjutkan berobat. Kenapa? Karena aku malu. Gimana aku bilang ke keluargaku kalau aku kan ada depresi? Kan aku dari dulu tahu kalau depresi itu adalah salah satu gangguan jiwa gitu. Nah, tapi aku salah. Ternyata itu makin menjadi-jadi, aku semakin kehilangan kontrol atas diriku sendiri, sering merasa tidak berharga, bahkan aku kesulitan bangun dari tempat tidur. Aku terus-menerus tidur, yaitu depresi. Aku depresi dan itu terus-menerus tidur. Aku kesulitan untuk mengurus diriku sendiri, apalagi ngurus anakku tuh aku udah nggak mampu. Aku nggak punya minat untuk hidup waktu itu. Nah akhirnya tahun 2019 aku masuk RSC kan, dimasuk RSC sama keluarga aku karena itu udah parah banget. Aku waktu itu udah depresi, udah ngamuk-ngamuk, udah teriak, udah ngelantur segala macem. Nah waktu itu divonis gangguan depresi mayor ya, mayor depresif waktu di RSC. Nah tapi waktu itu psikiaterku bilang ini belum tahu nih, ini apakah bener-bener depresi mayor yang sifatnya adalah depresi unipolar, bisa sembuh dalam waktu 3-4 tahun, 4-5 tahun bisa sembuh lah, ataukah depresi ini mengarah ke gangguan jiwa yang lain gitu. Kemudian aku kan kontrol untuk rutin tiap bulan, aku minum obat tiap bulan. Dan selama beberapa bulan tuh aku masih depresi, tapi psikiaterku tuh masih nunggu, belum bener-bener tahu nih kenapa nih depresinya nih orang. Nah tiba-tiba pada tahun 2019 akhir, sebelum aku berangkat umroh kalau nggak salah itu, aku tiba-tiba muncul tuh happy-nya luar biasa. Tiba-tiba bangun itu sangat happy dan bener-bener semangat untuk menjalankan aktivitas. Bahkan saking semangatnya itu aku merasa kayaknya aku nggak perlu tidur deh. Aku udah lagi bahagia, udah bertahun-tahun aku menderita depresi, udah sekian lama aku depresi, aku kayaknya nggak perlu tidur gitu. Aku pengen beraktivitas terus gitu. Nah kebetulan waktu itu aku tuh habis diruqyah. Mamaku itu mikir karena itu efek ruqyahnya berhasil, jadi kayak jin-jinnya itu kabur gitu di dalam diriku. Tapi abis itu mamaku lama-lama curiga, kok ini tiap hari loh nggak bisa tidur, hampir seminggu loh aku nggak tidur sama sekali. Itu nggak bisa tidur. Di kepala aku ini banyak banget ide, banyak banget, aku mau gini, aku pengen gini, aku pengen pindah. Aku ngomong terus dan itu banyak. Dan mamaku curiga nih kenapa nih, padahal waktunya kontrol waktu itu masih kurang 2 minggu lagi. Akhirnya karena aku nggak tidur itu tadi, terus akhirnya dibawalah kontrol sama mamaku ke psikiater. Kemudian dari situ psikiater tapi masih belum bilang apa-apa. Dia cuma ya ini obatnya diminum, tapi cuma aku dikasih obat tidur gitu. Aku nggak tahu itu obat apa, pokoknya aku dikasih obat untuk tidur gitu katanya. Udah, itu terjadi selama kurang lebih 1 bulan. Kemudian normal. Kemudian waktu umroh jatuh lagi ke depresi. Jadi waktu umroh aku tuh bukannya umroh, tapi nggak bisa bangun dari kasur.
nggak bisa. Jadi aku tuh umroh tuh nggak maksimal, dari udah kayak buang-buang uang aja sebenarnya, nggak maksimal, nggak bisa ngapa-ngapain, terus males, nggak ada mood gitu udah. Bahkan aku juga nggak makan, saking aku nggak makan waktu umroh itu, sampai makanan itu sama teman-temanku umroh itu sampai dibawain naik supaya aku makan. Nah, pulang dari umrah aku kan kontrol. Nah, disitulah baru didiagnosa bahwa aku punya bipolar disorder, tapi yang ke tipe 2, yaitu yang fase depresinya itu jauh lebih banyak dibandingkan fase maniknya, lebih cenderung depresi dan lebih ke arah suicide. Kalau ngomongin penyebab itu, penyebabnya yang pertama adalah biopsikososial. Biopsikososial itu bio ya, kalau masalah psikososial kalau kita bahas nggak selesai lah, itu urusan psikiater ya. Psikolog, itu urusannya psikolog, karena psiko itu berhubungan dengan psikologisnya dia, pola asuhnya, kemudian berhubungan dengan stresnya, kemudian sosial berhubungan dengan lingkungannya, teman-temannya, segala macam lah seperti itu. Nah, yang kita bahas yang jelas, sebelum ada psikososial itu harus ada bionya. Bionya itu apa? Genetik. Jadi itu sudah bawaan dari lahir. Sama kayak gini, ada orang itu ya dari lahir dia sudah bawa genetik diabetes. Ada orang dari lahir sudah bawa genetik alergi. Sama, ketika ada juga orang yang lahir itu sudah bawa genetik bipolar disorder atau gangguan jiwa yang lain, dan biasanya itu ditularkan langsung oleh orang tuanya. Nah, di sini aku nggak tahu siapa antara mamaku sama papaku tuh yang mungkin ada sedikit gangguan di situ, aku kurang tahu siapa. Tapi ketika orang tuanya itu memiliki memiliki bipolar, itu kemungkinan besar anaknya juga akan memiliki gen itu tadi, dan gen itu tadi aktif ketika ada gangguan dari psikologis dan sosial. Ada stresor yang berat, misalkan contohnya ada yang anak dibully, kemudian karena dia udah bawa gen bipolar, keluar bipolarnya. Ada anak yang orang tuanya cerai, dia udah bawa gen bipolar, keluar bipolarnya. Ada orang kayak misalnya habis melahirkan, stres besar gitu ya, keluar bipolarnya ya. Seperti itu penyebabnya.